Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Baiklah, di sini kita melanjutkan materi kita yang untuk semalam yaitu tentang surah Ad-Duha. Baik, di sini kita masuk materi yang keempat tentang surah Ad-Duha yaitu memahami isi kandungan surah Ad-Duha. Yaitu kita sudah melewati yaitu tentang mampu membaca surah Ad-Duha. Yang kedua itu mampu menghafal surah Ad-Duha. Yang ketiga itu mampu mengartikan surah Ad-Duha. Yang sini kita masuk materi tentang surah Ad-Duha yaitu yang keempat yaitu memahami isi kandungan surah Ad-Duha. Baik, adapun bunyi surah Ad-Duha ayat 1 sampai 3 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yaitu sumpah Allah dengan dua waktu, yaitu ayat pertama itu tentang wadduha yaitu waktu duha, dan kemudian waktu malam telah sunyi yaitu wal laili idza saja, dan waktu Allah tidak meninggalkan Rasulullah dan tidak juga membencinya. Maksud dari ayat 1 sampai 3 yaitu kenapa Allah bersumpah ke demikian bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan tidak juga membencinya. Adapun maksud dari asbabun nuzul yaitu tentang surah Ad-Duha yaitu ketika waktu itu lama tidak turunnya wahyu sehingga banyak orang musyrik, orang munafik di Arab itu mengolok-olokkan Rasulullah SAW bahwa Nabi, hai Muhammad, sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad sudah dibenci oleh Tuhannya dan keturunannya. Sehingga waktu itu hati Rasulullah gundah dan hati Rasulullah tidak tenang. Bahkan disebutkan Rasulullah sempat agak sakit memikirkan itu. Kemudian datanglah wahyu tentang surah Ad-Duha ini sehingga kemudian Rasulullah SAW begitu menerima wahyu surah Ad-Duha ini dengan senangnya lah beliau mengucapkan takbir yaitu yang berbunyi Allahu Akbar. Dari takbir ini beliau senang karena di ayat 1 sampai 3 ini Allah bersumpah bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah SAW dan juga tidak membencinya. Lanjut anak-anak. Adapun ayat keempat yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Yaitu maksudnya berita bahwa akhir perjuangan Rasulullah akan menemui kejayaannya meskipun permulaannya penuh kesulitan. Ayat ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan akhirat nanti lebih baik daripada kehidupan dunia. Maksud dari ayat keempat ini yaitu kesulitan dibenci, dibenci atau dicaci maki, di lockdown Rasulullah SAW itu sampai seperti itu karena dia menyiarkan agama Islam. Dia dijolimi. Tapi kemudian Allah berjanji bahwa nanti di akhir nanti Rasulullah dapatkan kemenangan dan mendapatkan kejayaan. Bahwa maksudnya kehidupan dunia akhirat nanti lebih baik daripada kehidupan dunia dan di akhirat. Baik anak-anak, kita masuk pada ayat kelima, yaitu yang berbunyi
Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yaitu Allah berjanji akan memberikan karunia yang besar sehingga Rasulullah menjadi puas. Maksudnya yaitu kejayaan di akhir perjuangannya yang tadi dan juga di akhirat, di akhir wacana Allah itu Rasulullah SAW bisa memberikan manfaat kepada umatnya dan kepada pengikutnya, terutama termasuk kita semua. Kemudian Allah juga menjanjikan nanti di sana Rasulullah memberikan telaga Kausar yang bisa untuk memberikan manfaat kepada kaumnya dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk dari ayat ke 678, yaitu alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dolam fahada wa wajadaka ailam fa'ahna, yaitu bukti kasih sayang Allah kepada Rasulullah SAW yang sebagai seorang yatim, dilindungi seorang yang bingung, diberikan petunjuk seorang yang miskin, diberikan kecukupan. Maksudnya di sini adalah bukti kasih sayang Allah kepada Rasulullah sebagai anak yatim, yaitu Allah, maksudnya Rasulullah melindungi, Allah itu sebagai seorang anak yatim dan melindunginya, dan Allah bingung, diberikanlah kepada Rasulullah petunjuk. Nah, dan diberikan Allah lah Rasulullah itu kecukupan. Baik, kita masuk anak-anak ayat ke 9 sampai 10, yaitu fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar, yaitu Allah melarang bersikap sewenang-wenang terhadap anak yatim dan melarang menghardik peminta-minta. Maksudnya adalah meskipun larangan ini ditunjukkan khusus kepada Rasulullah SAW, bahwa Allah juga memberikan larangan ini kepada kita semua. Kita jangan sekali-sekali sewenang-wenang terhadap kepada anak yatim, kemudian menghardik yang meminta-minta. Apabila ada peminta yang datang ke rumah kita, dan kita usahakanlah memberikan walaupun hanya Rp500 ataupun Rp1.000. Dan jangan sekali-sekali kita menghardiknya. Kasihlah apabila memang tidak ada sama sekali dengan bahasa yang baik, yaitu dengan ucapan minta maaf ya Pak, tidak ada. Dan juga agar peminta tersebut tidak tersakiti hatinya. Baik, yang terakhir kita masuk pada ayat yang ke-11, yaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yaitu perintah menyebut-nyebut nikmat Allah dengan bersyukur. Maksudnya ketika kita mendapatkan kenikmatan kita, diperintahkan bentuk bersyukur, boleh ceritakan kepada orang lain, tapi jangan menjadikan itu sebagai ria dan jangan sombong. Kemudian kita berusaha itu demi kandungan dari surah Ad-Duha. Baik, demikianlah pemateri Bapak pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang kita petik pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.